Sobat Ekris, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Sebelum aku nge-spill narasumber kita yang pastinya keren banget, kenalin aku Maifa dari Biro Eksternal Riset dan Media BEM Sekolah Vokasi IPB. Hari ini aku seneng banget bisa nemenin Sobat Ekris di Disko atau diskusi bareng komunitas BEM Sekolah Vokasi IPB. Nah, di samping aku udah ada narasumber kita dari komunitas Merdeka Mengajar. Halo Kak Syafia. Halo Kak Maifa. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Maifa gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Oke, kita masih sehat ya teman-teman. Nah, sebelum aku lanjut nih Kak, boleh dong Kak perkenalkan dirinya dulu biar Sobat Ekris pada kenal sama Kak Syafia. Oke, halo Sobat Ekris. Kenalin, nama aku Safia Rahma. Teman-teman pendekar biasa panggil aku Safia atau Sapi, dan adik-adik pendekar juga biasa panggil aku Kak Sapi. Oke, Kak Syafia gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Mungkin khususnya kesibukan di komunitas Merdeka Mengajar. Oke, kalau kesibukan di komunitas pendekar mengajar, sekarang kita lagi running project untuk bangun sistem sekolah darurat di Cianjur. Tepatnya kemarin ya, pasca bencana kemarin. Insya Allah rencananya kita akan laksanakan itu di bulan Maret nanti. Di Cianjur ya Kak? Yap, di Cianjur. Oke, Kak Syafia, pastinya kan teman-teman pada penasaran nih, apa sih sebenarnya komunitas Merdeka Mengajar itu sendiri? Boleh dong Kak dijelasin ke teman-teman apa komunitas Merdeka Mengajar? Oke, jadi komunitas pendekar mengajar ini, pendekar ini adalah akronim ya, akronim dari penjelajah desa berkarakter. Nah, pendekar mengajar ini berdiri sejak tahun 2019, tepatnya di 19 Februari. Ini bentar lagi pendekar mau enif nih. Kita ini fokusnya di 3 bidang. Yang pertama itu ada pendidikan, ada pemberdayaan pemuda, dan ada sosial kemasyarakatannya. Oke, yang aku juga udah sempat nge-stalk beberapa sosial media dari komunitas Merdeka Mengajar. Yang aku tahu itu komunitas ini berdiri tahun 2019, betul gak Kak? Iya, 2019. Nah, itu gimana Kak, sejarah atau awal mulanya berdiri komunitas Merdeka Mengajar? Oke, jadi pendekar mengajar ini awalnya ya, para founder ini udah ikut pengabdian nih di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Nah, setelah mereka melaksanakan pengabdian itu, mereka ngebawa nih keresahan mereka untuk diimplementasikan gitu di wilayah yang lebih dekat jangkauannya sama founder-founder pendekar mengajar ini. Pertama kali tepatnya itu di Kampung Cisadon, wilayah Bogor, masih di Bogor. Mereka melakukan pengabdian, batch pertamanya itu di sana. Itu awal mulanya pengabdian itu atas dasar apa Kak? Apa awal udah ada komunitas sebelumnya atau masih mandiri? Jadi setelah kayak ibaratnya itu alumni pendekar, pendekar ini alumni dari gerakan relawan sebelumnya. Nah, terus mereka ngebangun satu wadah, satu gerakan. Nah, komunitas pendekar mengajar ini lahir. Oh Gitu. iya. Oke, kan di dalam sebuah komunitas pastinya ada nih Kak tujuan-tujuan dari komunitas tersebut. Apa sih sebenarnya tujuan dari komunitas Merdeka Mengajar? Oke, jadi tujuan kita itu mengabdikan diri untuk masyarakat desa, masyarakat pelosok, untuk kita pengen menumbuhkan nih semangat belajar anak-anak di desa, anak-anak di pelosok, dan kita pengen ngebentuk karakter para warga di sana juga dan anak-anak supaya mereka nih tetap gitu melanjutkan pendidikannya di tingkatan selanjutnya, nggak sampai di SD aja. Berarti masih banyak ya Kak teman-teman di desa-desa tuh yang putus sekolah? Yap, masih banyak banget. Dan kalau aku nggak salah, mungkin ini riset dari beberapa tahun lalu yang sempat aku baca. Jadi Jawa Barat itu jadi salah satu provinsi dengan angka putus sekolah yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi yang lain. Se-Indonesia Kak? Yap, se-Indonesia. Banyak juga berarti teman-teman yang masih belum bisa melanjutkan sekolah ya Kak. Nah kemudian nih Kak, kalau dilihat dari sisi tujuannya, kegiatan apa sih yang biasanya dibawa oleh komunitas Merdeka Mengajar? Kegiatan-kegiatannya ini banyak ya. Kita variatif, mulai dari elemen pendidikannya, sosial masyarakatnya, atau kesehatan lingkungannya. Dan biasanya itu nanti bakalan dipikirin gitu sama panitia-panitia atau sama relawan. Jadi setelah ada perekrutan, nanti kita planning project, dan nanti di planning project itu baru kita tahu nih apa aja program-program atau jenis kegiatan yang bakal kita lakuin nanti. Itu berlangsung dalam berapa lama Kak? Untuk Biasanya kita durasi untuk kita ya steering komitenya gitu, kita hampir 3-6 bulan lah kurang lebih. Terus nanti pelaksanaannya di lapangan itu sekitar 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu itu biasanya masih ada lagi waktunya untuk persiapan para relawan. Berarti cukup lama ya Kak untuk kegiatan-kegiatan? Cukup lama. Oke,
Yang kita tahu juga ini kan komunitas Pendekar Mengajar ini punya orang-orang yang khusus untuk mengurus komunitas tersebut. Dari mana sih Kak mereka berasalnya? Jadi orang-orang ini tuh kita rekrut secara umum, secara terbuka ya. Jadi siapapun itu boleh ikutan, boleh daftar. Kita biasanya share-nya ini di sosial media, Instagram, Facebook, di LinkedIn dan beberapa website kayak Indo Relawan juga kita share untuk rekrutmen relawannya. Dan itu pun nggak ada keterbatasan sih. Jadi apapun latar belakang pendidikannya atau pekerjaannya itu mereka diperbolehkan mendaftar dan mengabdikan diri bareng sama teman-teman pendekar. Itu terbuka untuk seluruh Indonesia Kak? Iya, semua boleh daftar? Seluruh Indonesia. Kemarin kita sempat dapat ternyata ada 2 relawan. Jadi satu itu jauh dari Sulawesi, dari Makassar tepatnya, dan satu lagi dari NTT di Flores. Sampai beda pulau ya Kak? Iya, bener banget. Keren banget. Nah Kak, di dalam komunitas ini tuh mereka terbagi dalam berapa divisi dan apa aja Kak divisinya? Ini balik lagi sih, jadi kalau untuk divisi ada divisi yang nanti dia bakal ditempatin di lapangan, ada yang nggak di lapangan. Biasanya lebih banyak yang nggak di lapangannya gitu, kayak kita butuh humas, butuh logistik dan segala macam. Tapi kalau untuk di lapangan biasanya kita ada divisi pendidikan, ada sosial masyarakat, dan ada kesehatan. Jadi 3 divisi itu yang memang dia akan terjun langsung ke lapangan. Berarti nggak fokus ke bidang pendidikannya doang ya Kak? Iya. Ada dibagi lagi? Iya, ada beberapa lagi. Oke. Kalau yang dari pengalaman Kakak nih, kan ada kegiatan-kegiatan komunitas Pendekar Mengajar kan udah cukup banyak ya Kak. Gimana respon dari orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut terhadap kegiatan yang dibawa oleh komunitas Pendekar Mengajar? Alhamdulillah ya, sejauh ini selama kita mengabdi nih teman-teman pendekar, kita selalu mendapatkan respon yang positif gitu. Bahkan kadang sebelum jadwalnya pendekar mengabdi nih, orang desanya tuh suka ada kontak ke kita nanya, kapan nih pendekar datang, kapan nih kakak-kakaknya ngajar lagi gitu. Jadi memang kita nggak cuman melaksanakan pengabdian sekali jalan aja gitu, tapi memang kita maintain dan jangka panjang. Jadi biar kita juga tahu nih gimana perkembangan anak-anak di sana, warga desanya juga. Dan berarti kita ya Kak? Iya, kita bangun komunikasi lah gitu ibaratnya sama warga di sana. Keren banget berarti. Kemudian nih Kak, apa sih metode yang dibawa oleh komunitas Pendekar Mengajar untuk mengabdi di desa-desa tersebut? Ya, biasanya metodenya ini tergantung ya divisinya, kan tadi ada kesehatan, ada sosial masyarakat, terus ada pendidikan. Yang membutuhkan metode paling variatif itu biasanya teman-teman pendidikan gitu. Mulai dari program English class-nya, terus ada ekstrakurikuler, terus ada karakter buildingnya. Itu kita metodenya tuh macam-macam. Tapi kebanyakan ya untuk itu kita pakai sistem fun learning. Jadi pembelajarannya itu nggak yang pakem banget sama modul-modul gitu. Tapi pembelajarannya itu terpakunya dari pelajaran-pelajaran yang emang mereka dapatkan di sekolah atau dicampur-campur Kak? Jadi kalau untuk metode pembelajaran ini kita mix ya gitu. Jadi kita rangkum gimana caranya mereka tetap belajar materi yang ada di sekolahnya, tapi kita kemas dengan pembelajaran yang menarik, menggunakan alat-alat atau eksperimen, atau kita belajar dengan alam itu secara langsung. Oke, keren banget nih teman-teman. Kemudian nih Kak, ada nggak sih Kak pengalaman yang atau mungkin kendala-kendala yang Kakak alami selama melakukan kegiatan di komunitas Pendekar Mengajar? Oke, pengalaman paling menarik itu bahasa ya, karena aku kan bukan orang Sunda asli dan dari Jakarta kota gitu. Jadi pengalaman paling menariknya itu waktu itu ada anak kecil yang ngajarin kita ngomong bahasa Sunda. Terus pas kita tanya gitu sama yang orang Sundanya sama orang dewasanya, itu ternyata bahasa kasar gitu, itu bahasa kotor. Jadi kayak ini kok gue jadi dibego-begoin sih sama anak kecil gitu kan. Itu banyak banget yang pasti kayak gitu, dan nggak cuma aku doang gitu, beberapa teman-teman pendekar juga ngalamin hal yang kayak gitu. Kalau kendalanya sendiri Kak, ada nggak Kak? Kalau untuk paling dari komunitas pendekarnya ya, ketika proses funding sih, karena kan kita masih independen ya, jadi kita belum belum ada suntikan dana lah gitu ibaratnya. Proses funding itu yang bikin teman-teman panitia, teman-teman steering committee-nya ini berusaha banget lah gitu, gimana caranya nih kita tetap bisa mengabdi gitu dengan dana sekian atau dengan dana yang kita punya sebelumnya gitu. Jadi paling funding sih yang paling menantang lah untuk teman-teman tuh.
Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari profil, terus tujuan, kegiatan apa aja nih yang udah ada di komunitas Pendekar Mengajar. Kemudian aku mau nanya ke kakak, pendapat kakak sendiri tentang pentingnya pendidikan untuk disebarkan ke semua orang itu apa, Kak? Kalau dari point of view aku sendiri ya, pendidikan itu penting pakai banget, perlu digarisbawahi, karena pendidikan itu adalah dasar atau landasan dari semua hal yang ada di dunia gitu. Dari kita lahir sampai kita mati itu semua ada pendidikannya gitu. Kayak ibaratnya tuh mungkin kalau teman-teman tahu nih ada teori tentang pilar gitu. Jadi pendidikan itu adalah landasan paling utamanya untuk pilar-pilar itu berdiri gitu. Jadi emang penting banget ya Kak pendidikan ya? Iya, Karena penting emang banget. menjadi suatu pondasi untuk kita ke depannya. Iya. Oke Kak, mungkin aku juga mau nanya nih Kak, tips and trick dari kakak sendiri atau mungkin dari komunitas Pendekar Mengajar untuk menarik minat masyarakat terhadap pendidikan. Karena kan masih banyak ya Kak, terutama di desa-desa yang kurang aware terhadap pendidikan. Ada nggak sih Kak tips and tricknya? Oke, mungkin kalau tip and trick yang biasa dilakukan ya sama teman-teman pendekar, kita ini ada namanya program home visit. Dan home visit ini adalah program pendekatan kepada warga desa, terutama untuk wali murid ya. Gitu, biasanya kita targetinnya ini anak-anak kelas 6 atau kelas 5. Jadi ketika kita home visit itu, kita tanya nih latar belakang anaknya, kebiasaan anak-anaknya gitu. Jadi nanti kita tahu nih, oh anak ini punya kemauan loh untuk lanjut sekolah yang lebih tinggi lagi. Anak ini pengen loh lanjutin sekolah entah jauh atau dekat gitu. Jadi dari home visit ini harapan kita adalah kita bisa mendekatkan diri kepada masyarakat supaya mereka merubah stigma mereka, pola pikir mereka gitu. Pendidikan itu panjang loh gitu, nggak cuma sampai SD aja gitu. Tapi dari hasil home visit tersebut, banyak nggak Kak respon baik dari para wali muridnya mungkin? Atau justru mereka menolak? Mungkin ada ya beberapa yang menolak, tapi alhamdulillah sejauh ini mereka welcome sih ke kita. Bahkan kayak mereka juga sharing lah gitu ibaratnya ke kita, kenapa sih alasan mereka nggak melanjutkan atau nggak bisa melanjutkan pendidikan anaknya gitu. Jadi dari home visit ini kita banyak tahu gitu loh, nggak cuman kita tahu dari mulut ke mulut atau dari media-media gitu. Jadi kita benar-benar tahu dari mulutnya orang tua itu sendiri, kita tahu dari anaknya sendiri gitu home visit itu. Boleh di-sharing nggak Kak, apa sih alasan kebanyakan orang-orang yang menolak untuk melanjutkan pendidikan? Terutama mungkin di desa-desa Kak. Pertama ya, dan yang paling mungkin kalau bisa paling aku ini tuh karena biaya gitu. Jadi karena di desa itu kan belum ada ya, di beberapa daerah kan belum wajib belajar ya. Jadi sekolahnya tuh masih bayar, masih iuran segala macem gitu. Dan alasannya itu adalah biaya. Mereka selalu beralasan mereka nggak punya biaya untuk melanjutkannya, mereka nggak punya modal untuk nyekolahin anaknya gitu. Dan yang kedua adalah jarak. Karena ternyata setelah beberapa tahun ini aku bareng-bareng sama komunitas pendekar dan komunitas lain, jarak itu jadi salah satu alasan kenapa orang tua itu nggak melanjutkan anaknya untuk sekolah gitu. Jadi karena biasanya tuh jarak dari sekolah satu ke kampung lain itu benar-benar jauh, bisa jadi satu sekolah itu buat 3 atau 4 kampung. Berarti kalau di desa-desa itu jarang ya Kak ada sekolah-sekolah? Maksudnya kayak kalau di kota kan banyak nih sekolah-sekolah kayak berjejer. Kalau di desa itu cuman ada satu atau gimana Kak? Jadi nggak sebenarnya ada sih sekolah, tapi dia yang nggak berjejer kayak kita lihat di kota gitu Iya. loh. Jadi bener-bener jaraknya itu jauh-jauhan gitu. Jadi aksesnya pun ya memang susah gitu. Dan jenjangnya pun nggak selengkap kita ngelihat di Jakarta atau di kota-kota besar. Pasti ya paling banyak ya itu SD gitu yang bisa diakses. SMP, SMA-nya mungkin ada, tapi itu tadi jaraknya tuh lumayan jauh untuk mereka. Kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri itu gimana Kak di sekolah tersebut? Udah memenuhi belum Kak SDM-nya? Kalau untuk tenaga pendidik ya, jujur menurut aku kurang, terutama di wilayah Bogor ini. Di salah satu tempat kita mengabdi itu satu sekolah dengan puluhan murid, dia cuman punya 3 guru dan 2 guru tetap. Jadi satu gurunya itu ya cuman seminggu berapa kali lah gitu. Dan itu kalau aku bisa bilang ya banyak lah muridnya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada semua muridnya. Dan gurunya cuman Cuman 3. dua yang benar-benar dia bisa kontrol pasti gitu, cuman 2. Berarti dikit banget dong Kak? Dikit itu banget. nggak termasuk sama kepala sekolah? Itu satu kepala sekolah. Oh satu yang kepala sekolah? Satu kepala sekolah, satu guru, dan mereka statusnya bukan guru PNS juga sih gitu. Oh berarti kurang ya Kak SDM untuk di desa-desa kayak gitu? Banget, kurang banget. Bahkan
Di Sukabumi waktu itu kalau nggak salah itu cuma ada satu guru untuk satu sekolah di semua jenjang tuh, di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu guru itu menghandle dari kelas 1 sampai 6. Iya. Pembagian kelasnya gimana tuh Kak? Ya makanya itu wah, jadi kita jadi mind blowing banget gitu teman-teman relawan yang ngelihat realita yang kayak gitu di lapangan. Berarti seneng banget ya gurunya kalau misalnya kedatangan relawan kayak Jadi gitu. ada yang bantuin. Iya, banyak kan teman-teman dari komunitas Merdeka Mengajarnya sendiri. Oke, kalau misalnya aku boleh nanya nih Kak, selama Kakak visit ke desa-desa tuh, tadi kan udah ngomongin tenaga pendidik. Kalau fasilitasnya sendiri tuh gimana Kak? Di sekolah-sekolah di desa-desa kayak gitu? Bisa aku bilang masih kurang ya, bahkan mungkin beberapa nggak layak, kayak bangunan yang udah mulai retak, terus papan tulis yang nggak bisa dipakai, atau bangku-bangku dan meja belajar yang dia benar-benar udah rusak lah gitu, copot kayunya atau pakunya kemana-mana gitu. Di beberapa titik memang banyak yang kayak gitu. Jadi masih kurang layak untuk pendidikan sebagaimana mestinya mereka dapat ya. Berarti kurang dilihat mungkin ya Kak oleh pemerintah terkait pendidikan di desa-desa. Nggak tersebar secara merata ya Kak. Makanya pendekar hadir itu ya kita sebagai uluran tangannya pemerintah lah ibaratnya, biar kita bisa menjembatani gitu loh masyarakat desa untuk mendapat pendidikan yang lebih layak lagi. Oke. Terus ada nggak sih Kak cara dari komunitas Pendekar Mengajar sendiri untuk mengubah stigma masyarakat tentang pendidikan di Indonesia? Apa ya, mungkin paling yang bisa kita lakukan ya sebagai komunitas gitu atau individu, sebagai mahasiswa nih, kita biasanya sharing di Instagram gitu. Beberapa program kita juga kemarin selama COVID kita sharing nih tentang pentingnya pendidikan. Terus tadi kalau untuk ke masyarakat langsungnya kita biasa home visit gitu. Jadi dari home visit itu terus kita sharing. Mungkin dari teman-teman juga bisa lagi ngobrol, lagi kumpul terus ngobrol kan. Kita bahas tentang pendidikan di Indonesia gimana. Mungkin itu jadi satu pemantik lah gitu, biar makin banyak gitu yang melek dan makin banyak yang peduli sama pendidikan di Indonesia. Oke. Tadi ngomongin soal COVID nih Kak. Selama COVID tuh komunitas Pendekar Mengajar tuh aktif juga nggak Kak untuk visit ke desa-desa? Karena kan sempat ada tuh media-media yang memberitakan kalau misalnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena COVID, karena mungkin kendala di biayanya atau yang lainnya gitu Kak. Iya. Alhamdulillah selama COVID kemarin kita tetap melaksanakan pengabdian dengan beberapa protokol kesehatan gitu, kayak relawannya juga swab, terus surat sehat dan segala macem. Dan iya benar sih, jadi kan permasalahan nih di satu kampung ini, dia adalah akses pendidikan gitu. Akses pendidikan secara offline normal biasa aja mereka susah kan. Iya. Nah selama COVID ini tuh mereka makin ngerasa susah gitu, karena nggak semua anak, nggak semua orang tua di kampung itu punya gadget, punya handphone gitu kan. Jadi mereka semakin susah ketika COVID, terutama untuk pendidikan gitu. Jadi aksesnya itu semakin terbatas. Berarti ketika teman-teman komunitas Pendekar Mengajar datang ke sekolah-sekolah tersebut, itu melalui online atau offline Kak? Kita offline. Oh offline. Kita offline, kita izin sama kepala desa setempat, sama warga-warga setempat gitu. Jadi emang selama COVID kemarin lumayan panjang lah gitu prosesnya supaya kita bisa, karena kan ibarat kita dari luar gitu ya, terus kita ke kampung orang, takutnya nanti pendekar datang dibilang bawa COVID nih, bawa virus dari nih, kota gitu kan. ke desa. Ya, jadi beberapa protokol kesehatan tetap kita terapin selama pengabdian. Keren banget nih Kak. Atau Kakak masih mau sharing-sharing nggak Kak terkait mungkin pengalaman terbaik Kakak selama jadi relawan di komunitas Pendekar Mengajar? Oke, biasanya nih momen-momen haru yang kita dapetin itu ketika perpisahan sama anak-anak. Jadi setelah 2 minggu bareng nih sama anak-anak, itu kita biasa adain farewell party lah gitu kalau kita sebutnya. Farewell partinya ini biasa kita nampilin pensi gitu. Anak-anak ini disuruh nampilin pensi. Terus mungkin dari kita juga beberapa ada persembahan gitu. Jadi dan itu momen paling mengharukan buat warga desa dan buat kita sebagai panitia, karena udah nyiapin nih berapa bulan kan, udah lama gitu. Jadi itu momen paling haru banget. Keren banget nih teman-teman. Nah, jadi komunitas Pendekar Mengajar adalah suatu komunitas yang fokus di 3 bidang, yaitu bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, dan pemberdayaan pemuda. Nah, tujuan utamanya sebenarnya dari komunitas tersebut adalah mengabdikan diri desa-desa yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, komunitas Pendekar Mengajar ini juga membuka volunteer untuk seluruh masyarakat umum yang ada di Indonesia.
Nah, gak kerasa nih udah di penghujung acara, sangat insightful banget dan kita jadi tahu gimana sih keadaan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin terakhir kali nih Kak, mau menyampaikan closing statement atau pesan kepada Sobat Ekris? Oke, aku ini mengutip quotes dari salah satu founder gerakan pendidikan juga, namanya Kak Haikal Pramono. Jadi dia share di Instagramnya ini, dia bilang gini, kalau kita ngerasa susah dalam belajar itu masalah pribadi, itu masalah lo, itu masalah gue. Tapi kalau ada anak yang nggak dapat fasilitas belajar, itu masalah kita bersama, itu masalah bareng-bareng. Nah, teman-teman dengerin nih pesan dari Kak Syafia, diingat-ingat ya. Oke, terima kasih Kak Syafia untuk udah meluangkan waktunya di Disko 2023. Semoga Kak Syafia sehat selalu dan sampai jumpa Kak Syafia. Thank you Kak Meifa.